Begitu. Oke, untuk mempersingkat ini dia yang kita tunggu-tunggu, sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Haji Yakut Khalil Thomas. Untuk waktunya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita hormati sama-sama para instruktur nasional. Saya tadi melihat selain Gus Nadif yang sudah memberikan tahniah sekaligus tausiah kepada kita semua. Tadi saya lihat Mas Munim, ada juga Mas Adnan. Terima kasih menyempatkan waktu untuk bisa bergabung dengan seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor, Barisan Ansor Serbaguna yang membanggakan. Yang saya hormati sahabat Wakil Ketua Umum, sahabat Aam Hairul Amri, yang kata Sekjen tadi dia pakai baju biru, dia mungkin lupa kalau ini acara Ansor bukan acara Nasdem. Ada itu, saya lihat itu, dia pakai jaket sekarang. Tadi di belakangnya juga seperti di situation room-nya Nasdem, sekarang sudah ganti acara Global Unity Forum di belakang. Ya, nggak apa-apa sih, Nasdem juga nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama tersesatnya, jangan terlalu jauh. Tersesat terlalu jauh itu baliknya susah. Yang saya hormati sahabat Sekretaris Jenderal, sahabat Abdurrahman, yang sudah menyampaikan sambutan dan banyak hal tadi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Sekjen ini sudah mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Jadi saya tidak akan bicara banyak nanti. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang hadir di forum ini. Saya kira ini komplit karena dari layar Zoom saya ini ada sekitar 360 orang yang masuk di forum Zoom ini, dan saya kira ini luar biasa. Dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan sahabat-sahabat ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia. Kalau melihat daftarnya tidak ada yang absen, semua hadir, alhamdulillah. Yang saya cintai seluruh pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Indonesia dan seluruh dunia yang bergabung dengan kita di halal bihalal virtual ini. Ini menggembirakan sekaligus mengharukan forum. Saya membayangkan seandainya kita bertemu secara fisik tentu akan sangat berbeda situasinya. Tapi mari kita syukuri bersama-sama, kita masih punya kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama meskipun baru melalui virtual seperti ini. Juga yang saya cintai, saya banggakan panitia penyelenggara halal bihalal virtual ini yang bekerja semalam seperti mendirikan Candi Prambanan. Saya memang kemarin baru perintahkan kemarin untuk membuat forum halal bihalal ini, karena kebetulan sebagai Menteri Agama kemarin saya juga menyelenggarakan halal bihalal secara virtual yang diikuti oleh seluruh pegawai Kemenak mulai pusat sampai di daerah itu, dan peserta Zoom-nya itu kemarin 1.000 lebih. Nah, ini baru seperempatnya saja, kita ini baru seperempatnya. Jadi mungkin nanti bisa diulang lagi halal bihalal jilid kedua. Halal bihalal terus juga tidak apa-apa. Sahabat-sahabat sekalian yang saya mungkin terlewat untuk menyebutkan satu persatu, ada sahabat Wakasatpurna, sahabat Sagala, dan seluruh terutama para senior yang juga menyempatkan diri untuk hadir yang saya hormati. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita semua masih dikaruniai kesehatan,
dan kesempatan tentu saja malam ini kita masih bisa bergabung bersilaturahim, saling memaafkan dalam rangka halal bihalal ini. Dan tentu sebagai ketua umum saya banyak salahnya. Saya banyak salahnya dan pengurus pimpinan pusat yang lain juga pasti banyak salahnya. Jadi seandainya salah itu bisa diwakilkan dalam meminta maaf, itu saya akan mengatakan bahwa saya atas nama pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Tapi kan tidak bisa, salah itu adami. Jadi masing-masing nanti suruh minta maaf sendiri-sendiri. Jadi kalau nggak ngomong nanti nggak minta maaf, berarti salahnya belum dimaafkan. Jadi biarin saja, biar salah terus. Terutama waketum itu salahnya banyak banget. Pada sahabat-sahabat semua saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada sahabat-sahabat semua. Saya mohon maaf dan batin. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali kesalahan yang saya perbuat selama memimpin sahabat-sahabat sekalian di organisasi yang luar biasa ini. Kesalahan yang paling kelihatan itu menunda kongres. Jadi kongres yang seharusnya kita bisa laksanakan tahun lalu di bulan Desember gitu ya. Karena pandemi COVID-19 ini kita harus terpaksa mundur mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama. Namun untuk itu saya melihat atau saya meyakini pasti ada hikmah dari semua peristiwa, termasuk bagaimana kongres ini terpaksa harus mundur. Di lain sisi sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini prestasi gerakan, bukan prestasi lah, ini momentum yang membanggakan gitu ya, mau hadir. Biasanya itu jangankan mengundang Menteri Agama, nelpon Menteri Agama aja susah. Di WA nggak balas-balas. Ya, ini kita halal bihalal virtual aja, Menteri Agama mau hadir, itu kan luar biasa. Terima kasih Pak Menteri. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai. Kalau lihat judulnya ini kan apa tadi itu, transformasi medan juang. Ini memang sebuah kalimat yang menurut saya sangat heroik gitu, sangat mengandung semangat gitu, di dalamnya. Transformasi medan juang, tetapi kalau tidak dijelaskan dengan baik, maka ini juga bisa keliru dalam pemaknaannya. Jadi transformasi medan juang itu seperti apa? Jangan-jangan ada yang memaknai ya, kalau sekarang di Ansor, di Banser ya, besok kita pindahlah ke Ibnu. Nah, itu keliru. Besok kita pindah ke kemana gitu, Pemuda Pancasila atau kemana itu. Jadi transformasi medan juang ini saya kira perlu dijelaskan, perlu didefinisikan dengan baik agar seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan barisan Ansor Serbaguna ini tidak salah dalam memaknai jargon yang luar biasa ini. Nah, sedikit saya ingin sampaikan, transformasi medan juang itu ya artinya kurang lebih, kalau dulu kita ini sahabat-sahabat sekalian, dalam berkhidmah, dalam mengabdikan diri kepada jamiah dan kepada masyarakat secara umum, itu biasa dilakukan dengan cara-cara fisikal, datang secara fisik, hadir secara fisik. Tapi karena pandemi ini tentu banyak keterbatasan-keterbatasan yang membuat kita harus berkreasi dan bisa keluar dari situasi-situasi sulit. Nah, salah satunya seperti yang hari ini kita lakukan, malam ini kita lakukan. Jadi kalau dulu halal bihalal itu harus datang secara fisik, mengumpulkan banyak orang, sekarang supaya makna itu tidak hilang, kita bisa lakukan dengan secara virtual. Meskipun tentu jika dilakukan secara virtual ini sahabat-sahabat sekalian, ada hal-hal yang agak berkurang, terutama kehangatan. Jadi memang virtual ini tidak bisa menggantikan fisik, tidak bisa menggantikan fisik dalam konteks kehangatan.
Kalau kita bertemu secara langsung, kita bisa sambil ngopi-ngopi, kita bisa sambil merokok-rokok, kita bisa saling, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan secara fisik. Tapi karena secara virtual ini, sehingga merokoknya juga masing-masing, di rumah masing-masing, ngopinya di rumah masing-masing. Jadi tidak ada keeping touch di antara kita. Tapi saya meyakini bahwa sebagai kader, hati kita, perasaan kita, alam pikiran kita ini menyambung satu dengan yang lain. Jadi dari sisi substansi ini tidak merubah apapun. Bahwa meskipun secara virtual, tetapi kita tetap tersambung satu dengan yang lain. Demikian halnya dengan medan juang. Nah, medan juang ini kita harus mulai bergeser secara pelan-pelan. Kalau dulu kita ini berdakwah, berkhidmah, dan seterusnya gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan secara fisik. Nah, kita harus mulai beradaptasi dengan situasi, memanfaatkan teknologi dengan menggunakannya itu teknologi untuk berkhidmah dan berdakwah dengan cara lain yang berbeda. Nah, teknologi ini membawa keberuntungan di satu sisi, bahwa dengan teknologi ini kita bisa bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akurat sebenarnya. Jadi karena hampir semua orang sekarang sudah terkonek, sudah tersambung gitu ya, tersambung dengan teknologi yang namanya internet. Nah, kita harus bisa memanfaatkan internet ini dengan baik. Gus Nadir tadi di awal menyampaikan bahwa bagaimana kita ini masih kalah di dunia maya gitu ya. Dunia maya kita ini masih kalah, meskipun di dunia nyata kita ini tampil sebagai pemenang di mana-mana. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian di seluruh tingkatan, tentu saya berharap adaptasi ini terhadap teknologi informasi terutama ya, ini juga semakin dipercepat. Jangan sampai lagi kita ini kalah bertarung di dunia maya. Karena orang ini juga sudah mulai bergeser dari dunia nyata ke dunia maya. Semua sudah mulai bergeser. Jangan sampai kita ini tertinggal di belakang, sehingga ketika harus menghadapi situasi berhadapan-hadapan, sebagaimana dulu kita berhadapan-hadapan dengan HTI misalnya, kita ini tertinggal di belakang dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya melongo saja, kita tidak bisa melakukan perlawanan yang sepadan itu ketika muncul anasir-anasir yang memang tidak menyukai kita, tidak menyukai gerakan kita, dan lebih parah lagi, tidak menyukai negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, saya kira harus menjadi cara berpikir kita sekarang, bahwa transformasi ini penting dan mulai sekarang kita harus lakukan. Dulu kalau PKD harus datang semua, 100 orang harus di lokasi, mungkin kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen gitu ya. Bagaimana PKD misalnya bisa sebagian datang, sebagian secara virtual. Di Klatsar juga demikian. Tidak harus semuanya datang di tempat di mana diklat ini dilaksanakan, bisa sebagian datang, sebagian bisa secara virtual, atau bagaimana nanti kita atur. Nah, ini penting untuk membuat kita semakin terbiasa dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan begini kita juga akan semakin banyak masuk di lini kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dan meneguhkan eksistensi kita sebagai penjaga ulama dan penjaga NKRI. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sih saya mohon nanti kalau ada perwakilan PW yang videonya katanya sudah dibuat tapi tidak jadi diputar, PC Ansor se-Indonesia atau luar negeri yang sudah buat video nggak jadi diputar, kasihlah kesempatan untuk bicara di sini agar bisa saling menyapa di antara sahabat-sahabat sekalian. Sayang sekali jika forum yang bisa mengumpulkan banyak sahabat ini hanya berjalan satu arah. Beri kesempatan yang lain untuk berbicara. Siapa yang mau bicara silakan, tinggal diatur saja caranya bagaimana. Nah, jarang-jarang ini kita ini bisa bertemu, bisa kumpul bareng begini kan, jarang-jarang. Nanti terutama sebelumnya nanti saya minta Waketum lah untuk bicara dulu. Bicara dulu, dia mau ngomong apa, salahnya salah itu harus dideklar, salah, kemudian minta maaf.
Jangan sampai salah ini nggak dideklir. Kalau salah nggak dideklir ini yang berbahaya. Harus ngomong salah dulu, karena biasanya itu orang yang benar itu justru orang yang merasa paling bersalah. Dan sebaliknya orang yang salah itu selalu merasa paling benar. Kalau Pak Am ini nggak minta maaf, jangan-jangan dia ini merasa paling benar, padahal dia ini yang paling bersalah. Ini tolonglah Waketum ini minta maaf, terutama apa ya, kelakuan-kelakuannya kalau datang ke daerah itu kan itu harus dimintakan maaf. Sahabat-sahabat sekalian yang pernah dikunjungi Waketum pasti merasakan bagaimana nakalnya Waketum ini, dan dia harus mengakui itu. Di sini mengakui lalu minta maaf. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan dan itu di tahun depan. Kita diberikan kesehatan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi ini, agar khidmah kita kepada organisasi yang kita cintai, organisasi yang didirikan oleh para wali ini, kata Gus Nabi tadi, agar khidmah kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan khidmah kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap bisa kita jalankan, kita tegak luruskan dengan semangat yang kita miliki. Saya kira demikian. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin atas seluruh kesalahan yang saya buat, baik secara pribadi sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor maupun sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Mohon dimaafkan. Oh ya, yang terakhir, ini terakhir yang mau ingat, saya mohon nanti sahabat-sahabat sekalian di daerah, saya sebenarnya merasa sangat berhutang kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat di pimpinan cabang maupun di pimpinan wilayah se-Indonesia terutama. Saya merasa berhutang karena selama ini kebijakan-kebijakan yang saya ambil di Kementerian Agama ini dikawal dengan baik. Oleh karena itu saya berharap nanti sinergi ini tetap terus dilanjutkan. Sinergi ini tetap terus dilanjutkan. Bukan hanya memberikan saran-saran kebaikan gitu ya misalnya, tapi juga saya berharap sahabat-sahabat sekalian ini berkenan menjadi mata dan telinga saya di daerah. Karena tentu sebagai Menteri Agama dengan struktur yang sangat besar, jadi struktur Kementerian Agama itu mulai dari pusat sampai kecamatan, ini hanya bisa ditandingi dengan oleh struktur TNI dan polisi. Tidak ada kementerian atau lembaga negara lain yang memiliki struktur yang daya jangkaunya sedemikian luas seperti Kementerian Agama. Oleh karena itu tentu sebagai orang yang serba terbatas gitu ya, saya membutuhkan kaki, tangan, mata, dan telinga yang lebih banyak. Dan saya berharap sahabat-sahabat sekalian ini mau dan berkenan gitu menjadi mata dan telinga saya di daerah. Jadi kalau ada Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota atau di provinsi itu kira-kira ada yang tidak mengikuti visinya Presiden dan Menteri Agama, ya, laporkan ke kita supaya kita bisa mengambil langkah-langkah cepat. Ini penting sahabat-sahabat sekalian, karena dari awal saya deklar bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama Islam saja, tapi Kementerian semua agama. Ini tentu dalam rangka menjaga komitmen kebangsaan kita dan menjadikan Indonesia ini rumah bukan hanya untuk Muslim saja, tapi juga rumah untuk semua umat beragama yang ada di sini. Dan pada sahabat-sahabat yang sebentar lagi ini akan menjadi kepala-kepala Kementerian Agama ini, saya lihat ada sahabat Jamroni, saya lihat ada sahabat Mas Muni. Ini banyak banget calon-calon pejabat Kementerian Agama, ini tampangnya udah beda, udah makin putih aja mukanya Mas Muni sama Jamroni. Masya Allah. Ya ini ya saya kira ini wajar-wajar saja. Jadi mudah-mudahan ini kesuksesan. Semudah-mudahan ini sahabat-sahabat sekalian juga membawa kesuksesan dirinya menjadi keberhasilan kita semua dalam menjaga dan mengawal keberagaman yang ada di Indonesia. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.